Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung kembali bersama saya Muhammad Nur dari channel Presenta Edu. Di channel Presenta ini, saya dan tim berbagi tips-tips seputar pengembangan diri. Teman-teman bisa belajar tentang presentasi, tentang skill public speaking, mind mapping, speed reading, termasuk juga beberapa ringkasan buku yang sudah saya buat bersama tim di Presenta. Untuk itu, ikuti terus channel ini karena banyak tips baru yang akan kami berikan. Di video berikut ini, saya akan melanjutkan tema tentang presentasi online. Di masa WFH, kita banyak melakukan hal-hal seperti itu. Di video sebelumnya, saya sudah bahas ini, seperti apa presentasi online yang baik. Bagaimana etikanya kalau kita melakukan meeting online. Maka di video kali ini, kita akan membahas bagaimana tips membuat meeting online yang baik dan efektif. Yuk saksikan video ini sampai selesai agar teman-teman tahu langkah demi langkah untuk membuat meeting online yang baik serta efektif. Baik teman-teman semuanya, seperti apa sebenarnya meeting ataupun rapat online yang baik dan efektif? Kalau kita menjadi seorang penanggung jawab, seorang PIC yang akan membuat meeting online, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama, jadi sebelum kita benar-benar membuat sebuah meeting, coba tanyakan diri kita, apakah meeting ini benar-benar diperlukan? Sekarang ini banyak orang karena terasa gampang ya membuat meeting online, sebentar-sebentar buat meeting, sebentar-sebentar buat rapat. Ini akan menghabiskan waktu sekian banyak orang, akan menghabiskan energi, resource, dan lain-lain. Jadi kita pun harus berpikir secara efektif, apakah ini perlu sampai meeting seperti itu, atau hanya cukup dengan berbagi pesan singkat saja kepada orang lain. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa meeting itu betul-betul diperlukan, silahkan dibuat. Tapi kalau tidak perlu sampai harus membuat sebuah meeting online. Yang kedua adalah tentukan jadwal meeting. Jadi jangan lupa kalau kita meeting kita harus agendakan nih kapan meetingnya, hari apa, jam berapa, kapan mulainya, kapan selesainya. Audiens harus kita bantu, peserta rapat harus kita bantu durasi meeting ini berapa lama, dan mereka pun kita bantu juga dengan agenda-agenda yang jelas. Gunanya apa? Ini agar kita sama-sama menghargai waktu orang lain. Kita sudah tetapkan apa saja poin-poin yang mau dibahas, berapa lama durasinya. Jadi tentukan jadwalnya, durasi maupun agenda meeting online. Yang ketiga adalah, ini sangat penting ya, jangan lupa kita lakukan testing. Kita harus tes peralatan yang kita pakai. Jadi laptop yang kita pakai ini, coba dulu, benar nggak bisa untuk dipakai di meeting online, di rapat online kita. Kameranya apakah berfungsi dengan baik atau tidak? Mikrofonnya bagaimana? Kenapa kok ini penting? Karena ketika kita menjadi leader, menjadi PIC, menjadi pemimpin sebuah rapat, sebuah meeting online, dan si leadernya ini bermasalah laptopnya, bermasalah audionya, ini akan mengganggu keseluruhan meeting tersebut. Jadi pastikan hal-hal yang teknis ya, jangan diabaikan, apalagi kalau ini meeting yang penting atau hal-hal yang penting yang kita harus tampilkan, didengarkan oleh banyak orang. Ya, pastikan segala sesuatunya beres sebelum hari H. Hal yang keempat yang teman-teman harus perhatikan adalah, nah karena kita meeting online, maka kita butuh mengirim undangannya, invitationnya. Maka kirimkanlah share link untuk meeting tersebut jauh-jauh hari. Seminimalnya sehari sebelum meeting. Kenapa kok kita perlu jauh-jauh hari? Agar orang yang ikut join meeting itu ya bisa join sebelumnya. Kalau kita baru mengirimkan misalnya nih 15 menit sebelum meeting, iya kalau dia pas melihat link tersebut. Maka kalau enggak, bisa aja dia miss. Atau kita mengirimnya terlalu mepet ya, 5 menit sebelum meeting. Yang terjadi adalah peserta akan telat untuk join. Berikan linknya jauh-jauh hari agar bisa sudah disiapkan oleh semua peserta meeting online, sehingga pada hari H semuanya sudah duduk manis, sudah rapi, tepat waktu. Tips yang kelima adalah, nah ini, buat aturan main dalam meeting tersebut. Apalagi ini meeting online, kadang-kadang kita terjebak menjadi ngobrol sana sini, diskusi sana sini panjang lebar, maka tetapkanlah aturan mainnya. Misalnya aturan mainnya adalah tiap orang akan bergantian berpendapat, itu bisa hal seperti itu. Aturan mainnya adalah kita akan stick dengan agendanya nih, agenda 1, 2, 3. Kalau punya waktu lebih baru kita akan bahas hal-hal yang lain. Maka
tetapkan terlebih dahulu aturan main gunanya agar peserta rapat, peserta meeting efektif untuk berkontribusi dalam meeting yang kita jalankan. Tips yang keenam adalah kita coba fokus pada agenda meeting. Banyak terjadi meeting-meeting yang tidak efektif. Kenapa? Karena orang yang memimpin meeting tersebut dia tergeser nih prioritasnya. Tiba-tiba ada diskusi yang agak melenceng dari topik, itu dibahas kepanjangan. Akibatnya waktu habis, hal-hal yang penting belum selesai, dan kita sibuk membahas hal yang sebenarnya tidak kita agendakan. Di dalam sebuah meeting online kita harus sadar waktu setiap orang itu berharga. Fokuslah pada agenda meeting. Kalau nanti agenda utamanya sudah selesai, waktunya masih tersedia, kita bisa tawarkan kepada peserta meeting yang lain apakah ada hal-hal di luar agenda awal yang mereka ingin bahas atau diskusikan, mumpung kita kebetulan sedang ketemu dalam sebuah meeting. Jadi jangan lupa selalulah fokus pada agenda meeting yang sudah kita susun di awal. Tips yang ketujuh, nah jangan lupa setelah meeting tentu ada minutes-nya, ya, ada poin-poin penting, ada action plan yang akan kita kerjakan. Seringkali karena kita sudah sibuk atau habis energi di meetingnya, setelah meeting kita lupa nih membuat minutes-nya, kita lupa mengirim action point yang harus dikerjakan. Akibatnya orang-orang yang tadi sudah menghabiskan waktu 2 jam, 3 jam untuk meeting itu menjadi lupa. Kesimpulannya apa aja sih? Apa yang harus dikerjakan setelah ini? Sebagai pemimpin rapat, orang yang menjadi PIC dari meeting tersebut, maka kita harus menyiapkan tadi minutes meetingnya. Bisa kita sendiri menyiapkan atau kita minta kesediaan salah seorang peserta rapat untuk membuatkan minutes meeting tersebut. Nah, jangan lupa kalau kita minta peserta rapat yang lain yang membuat, maka ingatkan di awal bahwa dia bertugas untuk membuat catatan meeting dan action plan-nya, agar sepanjang meeting dia sudah mulai bersiap-siap dengan catatannya, dan di akhir meeting kita akan punya catatan yang rapi. Saya sangat menyarankan kalau kita punya meeting online, sebaiknya risalahnya atau catatan meetingnya, minutes-nya bisa kita keluarkan segera setelah meeting berakhir. Paling tidak 1-2 jam setelah berakhir, atau selambat-lambatnya keesokan harinya. Karena kalau sudah semakin jauh, orang pun sudah nggak ingat kemarin tuh bahas apa ya, apa nih poin-poin yang menjadi tugas saya. Jadi share-lah, bagikan risalah dari meeting kita. Dan yang terakhir, nah ini dia, kalau kita rapat, kalau kita meeting, usahakan tepat waktu mulai juga tepat waktu selesai. Itulah meeting yang baik. Kalau jatahnya 1 jam, 1 jam. Jadi jangan kita 1 jam lebih dikit deh, 1 jam 15 menit, 1 jam 30 menit, jadi 2 jam. Ini membuat meeting kita tuh menjadi meeting yang nggak punya kepastian kapan selesainya. Sementara ada peserta meeting yang sudah punya agenda yang lain. Nah, karena kita sudah tadinya jadwalkan ini 1 jam, dia pun sudah menyiapkan 1 jam itu, tapi kita molor selesainya. Penting buat seorang pemimpin meeting yang baik, sebagai orang yang mengatur sebuah meeting, kita selesai tepat waktu. Jadi jangan lupa nih ketika teman-teman memimpin meeting, sering-sering lihat ke jam. Ya, sering-sering lihat ke jam kita, pastikan ini dari total agenda sudah sejauh mana nih. Apakah saya bisa kejar dengan waktu yang tersedia atau tidak? Usahakan sedapat mungkin tepat waktu. Kalaupun kita agak sedikit molor, pastikan kita meminta izin kepada peserta meeting yang lain karena kita butuh waktu tambahan. Tapi kalau kita berhasil tepat waktu, itu menunjukkan kita seorang pemimpin meeting yang baik. Kita bisa mengatur waktunya dengan tepat sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Jadi itulah tadi tips untuk membuat meeting ataupun rapat online yang baik serta efektif. Coba nanti teman-teman terapkan ya 8 tips ini agar meeting-meeting berikutnya menjadi meeting yang berkualitas, meeting yang efektif, meeting yang membawa manfaat yang terbaik. Apa itu 8 ini? Pastikan apakah meeting tersebut diperlukan atau tidak. Tentukan jadwalnya, durasi maupun agenda. Lakukan tes atau juga rehearse teknisnya agar kita tidak ada hal-hal yang tak terduga nantinya. Bagikan invitation linknya minimal sehari sebelum meeting berlangsung. Buat aturan main ya, seperti apa mekanismenya. Fokus pada agenda meeting. Jangan lupa buat minutes meeting, catatan risalah rapat kita, action plan-nya seperti apa, dan terakhir pastikan selesai tepat waktu.
Itulah tadi sudah kita bahas seperti apa cara yang membuat meeting online yang baik dan efektif buat teman-teman. Semoga sukses dalam berbagai aktivitasnya, dalam bekerja dari rumah, dari kantor, dari mana aja, dalam rangka untuk membuat meeting-meeting yang berkualitas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur. Jangan lupa teman-teman untuk komentar, ya, share maupun juga like video ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe karena di channel ini banyak tips-tips pengembangan diri. Teman-teman juga bisa bergabung ke Instagram kami di Presenta Edu karena ada banyak topik-topik yang menarik yang kami angkat di Instagram tersebut. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Saya Muhammad Nur.